Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bihaqqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Kesemua nikmat itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Semoga dengan duduknya kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini menjadi amal saleh yang akan dapat memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Ini merupakan salah satu nikmat di mana Allah memuliakan kita dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengirim kepada kita petunjuk yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga siapapun yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan pernah tersesat walaupun berjalan di kegelapan malam. Itulah indahnya pedoman hidup, itulah indahnya hidayah. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ayat 4 di mana Allah berfirman dalam surat Asy-Syarh, wa rafa'na laka dzikrak, di mana Allah meninggikan kedudukan dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan derajatnya pada saat disebutkan nama Allah, maka nama yang disanding dengan nama Allah tersebut adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak ada nabi yang lain yang sandingkan kesaksiannya kepada Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan panggilan nama.
Pada saat Allah memanggil Nabi Adam, maka Allah memanggilnya dengan namanya tersendiri. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam syurga. Begitu juga pada saat Allah memanggil Nabi Nuh, maka pada saat itu Allah memanggil dengan namanya. Ya Nuh, innahu laysa min ahli. Pada saat Nabi Nuh diperingati oleh Allah, dan Allah memanggil Nabi Nuh dengan namanya, yaitu ya Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari golonganmu. Hal yang sama terjadi kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, namun tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Allah memanggil Nabi Muhammad ataupun memanggil dengan namanya, tapi Allah menyandingkan dengan predikatnya sebagai Rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Inilah keistimewaan Rasulullah SAW. Allah meninggikan derajatnya, wa rafa'na laka dzikra. Allah meninggikan derajat, panggilan, sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita untuk tidak mau memanggil Nabi Muhammad? Karena nanti di hari akhirat kita semua akan memanggil beliau, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada aku, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada anak keturunanku, wahai Rasulullah. Kita semua akan memanggilnya. Nah, alangkah lebih indahnya kalau seandainya kita sudah memanggil namanya mulai sejak di dunia ini, yaitu dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih melanjutkan tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir ini pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini Allah menyebutkan sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah adanya kesusahan maka ada kemudahan. Fa di sini itu disebut juga dengan bahwasanya dengan fa istifham dan taqrir. Iza alimta hada wa taqarrara ta'lam anna al-yusra musahibatun lil usra. Bahwasanya sesungguhnya ketahuilah pada saat sebuah kesusahan, di mana dikatakan dengan sebuah kesusahan dikarenakan di sini diungkapkan dengan kata-kata huruf ma'rifah, ada alif lamnya. Al-usri ini merupakan ma'rifah, dan ma'rifah itu diketahui, di mana para mufassirin semua mengatakan bahwasanya sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengatakan al-usri itu adalah satu kesusahan. Maka yakinilah setiap ada satu kesusahan, maka setelah kesusahan tersebut akan diiringi dengan dua kemudahan. Inilah yang diungkapkan dengan yusra dalam bentuk nakirah. Maka sungguh luar biasa pada saat kita mentadabburi Al-Quran, kenapa pada saat digunakan kata-kata susah tersebut Al-Quran menggunakan huruf ma'rifah, kata-kata ma'rifah, dan pada saat mengatakan kemudahan Allah menggunakan dengan nakirah. Karena kita tidak tahu kesusahan yang kita alami hari ini itu akan datang dengan kemudahan yang lainnya. Kemudahan ini diungkapkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk yang tidak diketahui. Bisa saja kita hari ini susah, pendapatan kita tidak cukup. Tapi Allah berikan kepada kita kemudahan, dan kemudahan itu mungkin tidak ada hubungannya dengan pendapatan, tapi berhubungan erat dengan kesenangan dan kebahagiaan yang akan kita alami. Berapa banyak di antara orang pada saat dia tidak mempunyai pendapatan,
tapi Allah berikan kepada dia kesehatan. Ini kemudahan yang paling tiada. Pada saat dia tidak mempunyai pendapatan, maka Allah berikan kepada dia anak keturunan yang baik-baik, tidak bermasalah. Ini sebenarnya yang harus kita syukuri dan harus kita yakini bahwasanya setiap ada kesusahan yang kita alami, maka ada kemudahan-kemudahan, bukan satu kemudahan, maka akan ada kemudahan-kemudahan yang akan kita raih. Maka tugas kita pada saat tersebut adalah bersabar, karena yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Belajarlah dari apa yang dialami oleh ayahanda kita Nabi Ibrahim. Ayahanda kita Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, maka beliau melakukannya. Kenapa? Karena ini merupakan perintah Allah. Pisau yang diletakkan di leher anandanya itu digantikan oleh Allah, yaitu dengan kibas, sehingga buah dari kesabaran tersebut ayahanda Ibrahim mendapatkan predikat sebagai Abul Anbiya, diberikan keturunan, dan keturunan itu merupakan keturunan para nabi semuanya. Padahal pada saat dia hanya mempunyai satu orang anak, Allah perintah kepada beliau untuk menyembelih anaknya. Namun beliau dikarenakan ketaatannya kepada Allah lalu menyembelih anaknya, dan pada saat itulah pisau tersebut digantikan anaknya dengan domba. Dan bahkan semua para rasul itu mempunyai jalur keturunan yang dihasilkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Ismail itu menghasilkan keturunan hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Yakub, Nabi Ishak melahirkan keturunan Yakub sampai dengan Isa alaihissalam. Bayangkan, pada saat setiap pisau yang mengalami kehidupan kita, maka goresan pisau tersebut kita hanya tinggal menanti keindahan yang akan terjadi setelah goresan pisau tersebut. Hal yang sama pada saat pisau yang menimpa kepada baginda Rasulullah SAW, ujian yang menimpa kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu pada saat beliau diusir, diboikot di Mekah. Bayangkan, selama 3 tahun Rasul tidur di bawah tenda bersama ibunda Khadijah. 3 tahun lamanya. Siapa di antara kita yang hari ini tidur selama 3 tahun di dalam tenda? Rasulullah memperjuangkan agama ini, tidur 3 tahun bersama ibunda Khadijah di dalam tenda, karena rumahnya sudah dijual untuk berdakwah di jalan Allah, dan tidak ada harta apapun, karena orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu memboikot dakwah Rasulullah SAW. Tapi senantiasa ibunda Khadijah memberikan motivasi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, agamamu ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sesungguhnya nanti engkau akan merasakan bagaimana kemenangan dan pertolongan dari Allah. Inilah yang mempercayai bahwasanya setiap adanya kesusahan, maka kita akan mengalami kemudahan. Dan kemudahan itu bukan hanya satu, tapi kemudahan itu adalah kemudahan yang akan hampir kepada kita dan membersamai kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kata-kata ma'a ini merupakan biqarinatil istihalatil ma'na al-haqiqi lil ma'iyah. Ini merupakan qarinah istihalah, maknanya hakiki lil ma'iyah. Wa bidzalika yandafi'u at-ta'arud bain hadha al-ayah wa bain qaulillahi ta'ala sayaj'alullahu ba'dal usri yusra. Kalaulah seandainya kita memahami di dalam kesusahan ada kemudahan, ini merupakan sebuah kesalahan. Tapi haruslah kita pahami, setelah kita mengalami kesusahan, maka kita akan mengalami kemudahan. Bukan berarti di dalam kesusahan, tetapi hadapilah kesusahan tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan engkau setelah mengalami kesusahan, maka engkau akan mendapatkan kemudahan-kemudahan.
Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Kalau tidak dipahami seperti itu, maka dia akan bertolak belakang dengan firman Allah. Saya ja'alullahu ba'dal usri yusra. Maka Allah akan memberikan setelah ujian, setelah kejadian kesusahan, yusra, yaitu kemudahan. Ini yang harus dipahami oleh kita semuanya, bahwasanya setelah kita mengalami kesusahan, maka akan hadir kepada kita kemudahan dan kemudahan. Berapa banyak hari ini pada saat dulu kita sangat susah, kita sekolah pergi dengan jalan kaki, tapi alhamdulillah karena kesabaran kita pergi sekolah dulu dengan jalan kaki, alhamdulillah setelah sekian tahun Allah berikan kepada rezeki sehingga kita bisa mengantar anak kita sekolah dengan kendaraan. Yang dulunya kita menginginkan ada tempat tinggal, rumah yang kita tinggali itu adalah rumah yang penuh dengan bocornya. Namun alhamdulillah setelah sekian tahun kita bersabar, namun Allah berikan kepada kita rumah tempat tinggal kita. Ini semuanya merupakan kesabaran, ujian bagi kita pada saat kita menghadapi dan menerima ujian tersebut, maka bersabarlah terhadap ujian tersebut. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, yaqulullahu ta'ala khalaqat 'asran wahidan wa khalaqat yusraini. Allah menciptakan satu kesusahan dan Allah menciptakan dua kemudahan. Walan yughlibal 'usra yusrain. Dan tidak akan mungkin satu kesusahan tersebut akan mengalahkan dua kemudahan. Di sini ditanamkan kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Setiap kesusahan yang kita alami, yakinilah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, imanilah bahwasanya ini merupakan ujian dari Allah, dikarenakan Allah ingin memberikan kebaikan, kemudahan dan kebaikan-kebaikan lainnya kepada kita setelah kita mengalami dan menjalani ujian kesusahan tersebut. Wa minal mufassirin man ja'ala al-yusra fil jumlatil awal al-yusra dunya. Di sini Allah mengungkapkan ada dua yusra, yaitu ada dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, yaitu setelah kesusahan di dunia maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah adanya kesusahan di akhirat maka akan adanya kemudahan di akhirat. Sebagian mufassirin mengatakan yusra pertama itu adalah yusra ad-dunya, wa fil jumlati tsaniyah yusra al-akhirah, yaitu yang dinamakan dengan kemudahan di hari akhirat. Wa uslub kalam al-arabi la yusa'id alaihi, dan sedangkan di dalam uslub orang-orang Arab, gaya bahasa orang Arab tidaklah demikian. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa minal muqarrar anna al-maqsud min ta'kidil jumlah fi mithlihi wa huwa ta'kidul hukm alladhi tadammana bihi al-khabar. Dan maksud yang diinginkan dari ayat tersebut itu adalah ta'kidul hukm, dan meyakini sebuah hukum alladzi tadammana bihil khabar, yang dikandungi dalam berita tersebut. Ini yang harus kita pahami dan harus kita yakini bahwasanya kalau seandainya Allah mengatakan bahwasanya ada kandungan hukum di dalam ayat ini, apa hukumnya? Hukum kesusahan. Itu pasti akan datang satu kesusahan, dan hukumnya itu pasti akan datang dua kemudahan. Akan datang banyak kemudahan setelah seseorang mengalami dan menjalani kesusahannya. Ini merupakan salah satu di antara apa yang harus kita pahami. Dikarenakan kesusahan-kesusahan yang kita alami di dunia ini terkadang itu tidak Allah berikan di dunia secara langsung. Berapa banyak yang hal seperti itu. Pada saat seseorang hidup di dunia, seakan-akan dia tidak akan pernah hidup bahagia. Kenapa? Karena kita menilai kesusahan dia itu dengan secara materi. Kita melihat ada orang yang kehidupannya hanya dengan bekerjaan sebagai penyapu jalan.
Seakan-akan kita melihat orang tersebut adalah orang yang tidak bahagia, padahal kehidupannya sangat bahagia. Dan bahkan saya pada saat melihat ada di antara saudara-saudara kita, pada saat kita pergi ke masjid seperti ini, mereka sudah berjibaku dengan pekerjaannya, bahkan kendati sebelum azan berkumandang. Coba bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Ibu-ibu yang menyapu jalan. Maka apa yang perlu kita lakukan pada saat kita melihat saudara-saudara kita seperti itu? Doakan mereka agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia ini juga setelah mereka menderita dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Tidak mungkin orang yang menyapu jalan itu adalah keponakannya wali kota. Tidak mungkin orang yang menyapu jalan itu adalah orang-orang yang mempunyai saudaranya yang hebat. Mereka itu adalah orang-orang yang tulus bekerja. Mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak mempunyai pekerjaan lain dan sehingga mereka harus melakukan pekerjaan tersebut. Maka syukurilah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Sebesar apapun ujian yang kita alami, itu tidak seberat yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar. Sebesar apapun ujian dan cobaan yang kita alami, kesusahan apapun yang kita alami hari ini, tidak seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka sampai dengan hari ini tidak mempunyai tempat tinggal. Dan bahkan pada saat para NGO mendatangi mereka dan meminta kepada mereka untuk keluar dari Gaza, mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Dikarenakan mereka ingin syahid. Kalau tidak lagi mereka berada di situ, maka tidak berlaku lagi hukum syahid yang disampaikan oleh Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Maka jangan engkau katakan kepada orang-orang yang syahid itu adalah orang-orang yang mati, akan tetapi mereka itu adalah hidup. Hidupnya mereka, indahnya kehidupan mereka itu sebagaimana yang sering saya sampaikan, Abdullah bin Haram merupakan salah seorang yang syahid di dalam perang Uhud. Pada saat Allah menanyakan kepada Abdullah bin Haram, apa permintaanmu wahai Abdullah bin Haram? Maka Abdullah bin Haram yang sudah dipotong hidungnya, dicongkel matanya, bagaimana rasanya sakitnya. Tapi dikarenakan kesabaran dia diperlakukan oleh orang-orang kafir seperti itu, maka dia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah kifahan tanpa ada tirai. Seluruh orang-orang yang syahid di jalan Allah, mereka akan dipertemukan dengan Allah dan berdialog langsung dengan Allah, tapi ada tirai di hadapan mereka, tidak dengan Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram seorang yang tua, ingin membela agama Allah dan berjuang dalam peperangan Uhud, sehingga Abdullah bin Haram syahid dalam medan peperangan tersebut. Maka jangan pernah mengeluh terhadap ujian yang kita alami, apalagi ujian itu hanyalah berbentuk cemekam, hanya berbentuk luka di kaki kita. Apalah artinya? Dengan hanya cemekam kita tidak mau pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Lihat bagaimana para sahabat, mereka mempunyai luka yang sangat luar biasa. Diajak berperang, mereka pergi langsung berperang. Bahkan mereka belum membersihkan luka-luka mereka. Semoga kita mentadabburi dua ayat ini, sehingga dengan adanya musibah yang kita alami, terlebih hari ini adalah hari terjadinya musibah terbesar bagi masyarakat Aceh. Di pukul 8 nanti, 20 tahun yang lalu, orang yang mempunyai harta yang sudah dikumpulkan yang puluhan tahun, harta tersebut hilang dalam seketika. Dan saya semalam itu masih berada di Banda Aceh. Semalam itu saya masih berada di Banda Aceh, dan tengah malam dini hari baru sampai ke Lok Sumawe. Kalaulah seandainya Allah tidak menggerakkan saya, maka saya akan tidur di Kaju malam itu, dan seluruh saya meninggal dunia beserta keluarganya, kecuali anaknya. Anaknya itu yang umur 3 tahun itu diselamatkan oleh air, dinaikkan ke atas pohon kelapa. Sekarang dia sudah menikah dan sudah bekerja di perusahaan di luar Aceh. Dan pada saat dia ceritakan, pada saat dia dinaikkan ke atas pohon kelapa, dia berteriak, haus katanya. Ada orang yang menyelamatkannya di bawah itu. Setiap dia minta sesuatu permintaan, maka akan datang permintaan itu. Haus, lewatlah air mineral.
lapar lewat roti. Dari mana roti bisa hadir di tengah laut yang sangat dalam tersebut? Itu terjadi di hari 20 tahun yang lalu. Semoga Allah menjadikan para syuhada tsunami dan mengampuni seluruh dosa-dosa dari mereka semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.